Penampakan konvoi lusinan kendaraan militer Israel, lambaikan tangan dan angkat kaki dari Gaza. Pasukan pertahanan Israel IDF mulai bergerak meninggalkan Gaza pada hari ini. Mereka tampak pergi dengan puluhan kendaraan militer lapis baja. Penampakan lusinan tank Israel yang pergi meninggalkan Gaza ini terjadi menjelang gencatan senjata dan pembebasan sandera. Tentara Israel tampak tersenyum dan melambaikan tangannya saat pergi meninggalkan Gaza. Di sisi lain, juga terlihat puluhan truk bantuan telah memasuki perlintasan Rafah di perbatasan Mesir-Gaza. Dua truk yang mewakili organisasi Mesir membentang spanduk bertuliskan bersama untuk kemanusiaan konvoi besar terlihat mengantri di persimpangan yang merupakan satu-satunya perbatasan di Gaza yang tidak dikendalikan oleh Israel. Berdasarkan gencatan senjata selama 4 hari, 200 truk bantuan akan memasuki Gaza setiap hari. Truk-truk itu akan terus mengirimkan bantuan dan pasokan medis ke seluruh wilayah jalur Gaza. Kemudian, 4 truk tambahan akan mengirimkan bahan bakar dan gas memasak setiap hari selama gencatan senjata ke daerah kantong tersebut. Puluhan kendaraan lapis baja Israel mulai ditarik mundur dari jalur Gaza Jumat 24 November. Penarikan dilakukan menyusul dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kedua pihak yang sedang berperang itu sepakat untuk tidak saling serang untuk 4 hari ke depan. Gencatan senjata itu menghentikan perang 49 hari yang sudah dimulai sejak 7 Oktober lalu. Akibat perang itu, 14.800 warga meregang nyawa dan setengah diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Pasukan Israel dan milisi Hamas dilaporkan terlibat baku tembak sengit dari jarak dekat usai militer negara Zionis mengklaim berhasil mengepung seluruh jalur Gaza Palestina pada Kamis 2 November malam. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuturkan pasukannya telah melancarkan operasi darat dalam beberapa hari terakhir di Gaza hingga mengepung wilayah itu dari beberapa arah. Hagari menuturkan operasi darahnya itu berhasil menggempur sejumlah situs dan pos milik Hamas. Pasukan lapis baja dan infanteri yang didukung oleh banyak pesawat menyerang pos-pos terdepan Hamas, pusat komando posisi peluncuran dan infrastruktur teroris yang digunakan oleh Hamas. Hagari menambahkan para tentara Israel melenyapkan teroris Hamas dalam pertempuran tatap muka. Dikutip The New York Times, Hagari mengatakan gagasan gencatan senjata sama sekali tak ada dalam pertimbangan Israel. Padahal, korban tewas agresi militer Israel ke jalur Gaza Palestina tembus 9.061 orang per Kamis 2 Oktober. Atau di hari ke-26 peperangan pecah, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan total 9.000 lebih korban tewas, itu termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan. Dikutip dari The Guardian, Kemenkes di Gaza wilayah yang dikuasai Hamas juga menuturkan sebanyak 32.000 warga di wilayah ini terluka akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu. Kementerian itu juga memprediksi sekitar 2.030 orang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur digempur Israel, sehingga memungkinkan jumlah korban tewas akan terus meroket secara diam-diam. Militer Israel mengurangi pasukan cadangan secara besar-besaran di tengah perang memanas dengan Hamas. Kondisi itu dijadikan seusai agresi di jalur Gaza terjadi secara berlarut-larut yang mengakibatkan krisis ekonomi Israel. Sementara Hamas pun semakin kuat lantaran didukung oleh militan dari berbagai negara seperti Hizbullah hingga perlawanan Islam Irak. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, situs Israel melaporkan militernya telah melakukan pengurangan pasukan secara besar-besaran, namun militer Israel tidak memberikan pernyataan resmi mengenai permasalahan tersebut. Pakar urutan politik di outlet Israel Yossi Yehoshua mengomentari keputusan itu. Ia mengatakan bahwa militer Israel mendemobilisasi pasukan cadangan tanpa memberikan pengumuman resmi kepada publik mengenai kebijakan tersebut. Perlu dicatat bahwa Yehoshua mengatakan bahwa jumlah pasukan cadangan yang didemobilisasi tidak dapat digunakan. Pasalnya hal itu menjadi kerahasiaan di mana komando militer beroperasi. Menurut situs Israel, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan bahwa ada niat untuk meringankan lebih banyak tentara Israel dari tugas mereka. Komandan militer yang tak disebutkan namanya itu beralibi untuk menghemat pasukannya karena agresi di Gaza yang berlarut-larut. Memanggil pasukan cadangan ke militer Zionis telah merugikan perekonomian Israel. Menurut laporan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa angkatan kerja Israel menderita karena tidak adanya pasukan cadangan di tempat kerja mereka. Biro Pusat Statistik Israel melaporkan peningkatan tajam
Pengangguran di kalangan Israel. Pasalnya, persentase pengangguran meningkat dari 3,4% pada September 2023 menjadi 9,6% pada November. Diketahui Israel telah memanggil pasukan penduduk Israel sebanyak 360.000 tentara cadangan selesai operasi banjir Al-Aqsa. Surat kabar Israel Yediot Ahronot yang terbit hari Senin 20 November melaporkan pendudukan Israel mengurangi jumlah pasukan cadangannya dari ribuan dari lainnya telah dominasi tanpa pemberitahuan resmi. Sebelumnya, otoritas penyiaran Israel mengatakan entitas Israel sedang mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah anggota tentara cadangan yang dipanggil untuk perang di jalur Gaza karena tingginya biaya ekonomi pada awal perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober. Pendudukan mengumumkan pemanggilan 360.000 tentara dari tentara cadangan. Pasukan pertahanan Israel IDF mulai bergerak meninggalkan Gaza pada hari ini Jumat 24 November. Mereka tampak pergi dengan puluhan kendaraan militer lapis baja. Penampakan lusinan tank Israel yang pergi meninggalkan Gaza itu terjadi menjelang gencatan senjata dan pembebasan sandera.